Pemirsa, kita temu lagi membahas topik apakah Gibran sudah aman. Pak Profesor Dr. Puyono SHMH, sebagai perbandingan begini, misalnya saya sebagai pengacara memposting fitnahan terhadap salah satu aspri saya yang cantik, sehingga saya diadukan ke polisi dan menurut Undang-Undang ITE kan 27 ayat 3 hukumannya maksimum 4 tahun. Yeah. Tapi oleh hakim menjatuhkan vonis memecat Hotman sebagai pengacara. Yeah. Itu analog sama dengan seperti artinya padahal itu tidak ada dalam undang-undangan kewenangan itu. Bagaimana dengan putusan MK? Tidak ada kewenangan dari Pak Jimmy Sidiki memecat sebagai ketua MK, diatur. Itu sah atau tidak putusan itu? Begini, jadi di sektor hulu dulu. Sektor hulunya begini. Banyak yang bilang ini adalah soal penerapan nemo iudec in causa sua atau nemo iudec idonus in propria. Misalnya. Itu bahasa apa tuh? Itu bahasa kita ngomong itu kan asas ya. Oke. Ya, asas yang biasa digunakan. Tapi asas itu kan bukan norma. Iya. Dia akan berlaku ketika kemudian diatur, dipositifkan menjadi aturan, menjadi regulasi. Nah, kita mendasarkan pada regulasi itu akhirnya kan pada kode etik dan perilaku hakim MK, sama satu lagi adalah dengan peraturan majelis Mahkamah Konstitusi tentang MK-MK itu. Nah, di peraturan MK-MK itu yang diadili adalah kemudian soal konflik of interest misalnya. Yeah. Nah, konflik of interest itu kita tidak menemukan pertama. Soal misalnya kan yang dipakai 17 pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Hakiman itu kan salah tempat. Terus kenapa salah? Ya di pasal-pasal itu menyebutnya bukan hakim konstitusi, menyebutnya hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Oh begitu. Hakiman. Ya. Bahkan itu disebut juga panitera, disebut juga jaksa, segala macam ada di situ itu. Ya. Terus yang kedua, bahkan kita menemukan konflik of interest itu definisinya tidak ada di peraturan MK-MK itu atau di kode etik, justru menemukan definisi clear itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Nah, definisinya ada di sana. Nah, kalau kemudian kita misalnya merujuk norma yang harusnya digunakan oleh terutama sanksinya. Ya, hakim MK-MK itu kita ngomongin soal sanksi itu kan 3. 3 itu adalah teguran lisan, tertulis, sama satu lagi adalah pemberhentian dengan. Jadi Anda mengatakan MK-MK tidak berwenang menjatuhkan vonis memecat ketua MK? Jadi menggunakan penafsiran yang eksesif, ya, eksesif. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika Pak Anwar Usman, ini dalam bukan konteks membela Anwar Usman, ya, tapi ketika Pak Anwar Usman mendefinisikan atau menafsirkan soal konflik of interest itu adalah eksesif, itu juga bisa dihakimi. Ya. Sementara hakim MK-MK itu memutus dengan penafsiran eksesif juga. Misalnya, kita ngomong soal satu contoh saja misalnya, memerintahkan wakil ketua itu untuk memilih ketua baru MK. Sementara wakil ketua juga dilaporkan, belum ada putusannya. Ya. Bagaimana yakin bahwa wakil ketua itu tidak bermasalah? Ya. Terus kemudian diberi amanah untuk memilih ketua baru. Ini kan eksesif. Jadi tolong Bapak jawaban yang hitam putih dulu. Eksesif itu gue bingung nih. Ya. Kalau pakai filsafat aku bingung. Iya. Jadi tolong dijawab dulu singkat. Siap, karena majelis kehormatan tidak berwenang, tidak ada dalam peraturannya memecat sebagai ketua MK. Saya kasih contoh tadi, saya menghina aspri saya, kok malah SK pengacara saya dicabut, kan hakim nggak berwenang. Ya. Itu putusan pasti nggak bisa dilaksanakan. Jadi apakah Bapak setuju bahwa dalam kode etik itu, pengadilan kode etik itu tidak eksesif. Pengadilan kode etik dimanapun itu clear. Kalau Anda melanggar itu misalnya ringan, sedang, berat, tinggal dilihat di pasalnya. Oh, sanksinya ringan itu ini. Jadi menurut Bapak putusan MKK itu cacat hukum batal? Salah. Secara norma? Saya mengatakan secara filsafat salah. Salah ya? Salah. Kalau soal batal apa tidak kan harus kita uji. Tapi secara filsafat ini salah. Kok Bapak berani menentang Pak Jimmy Sidiki sama-sama profesor? Ya beliau guru saya juga ya. Beliau gitu guru ya? Saya. Tapi dalam konteks ini saya mengatakan kan, nah ya karena eksesif ini, ya kita bisa lihat juga. Kalau misalnya kita dalam rekam jejak MK misalnya. Kenapa misalnya Anwar Usman memutus konflik of interest ini, dia menafsirkan bahwa dia memutus case yang ada nama Gibrannya itu tidak mengandung konflik of interest. Karena previously
decision MK itu mengatakan itu juga. Coba Pak Margarito, apa nih? Udah panas dari tadi Pak Margarito. Misalnya begini. Supaya pendek, ini jelas dari segi ilmu hukum ya, dari segi hukum positif. Wewenang itu ada di dalam aturan. Titik, tidak ada di luar itu. Ya, MK itu diperintahkan oleh PMK 1 2003. Apa saja sanksinya di dalam situ. Tadi yang diberikan tidak ada dalam situ. Anda mau bilang apa? Tidak sah, salah. Salah. Suka atau tidak, senang atau tidak. Dari mana orang memperoleh kewenangan? Dari ilmu hukum ya. Kita tidak bicara politik, bicara ilmu hukum kan. Wewenang cuma ada di hukum. Hak cuma ada di hukum. Kewajiban cuma ada di hukum, tidak di luar itu. Dari mana orang itu mendapatkan menghukum Anwar Usman secara hukuman itu? Di mana ditemukan dalam hukum? Nggak ada kan? Terus Anda mau bilang apa? Ya. Ini guru saya memang. Oh ini semua gurunya ya? Ini guru. Ya. Nggak ada urusan. Tapi yang memang begitu mau apa? Jadi apa nih? Mau bilang apa? Bapak mau saran ke Pak Anwar segera hubungi pengacara Hotman Paris untuk gugat atau gimana nih? Ya betul. Betul. Saya mau bilang. Tadi kan di awal sudah bilang pakai aja Bang Hotman, kan? Supaya pergi ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri nggak bisa, pergi ke Tun. Lalu abang bisa sarankan sama Anwar Usman. Suruh Anwar Usman sarankan, minta kepada. Menurut Bapak, Pak Jimmy Sidiki bertindak tidak etis atau melanggar hukum? Jangan lagi ulang itulah. Tes. Etis ini bang, etis ini sesuatu yang tertanam di dalam apa jiwa. Dan persepsi penilaiannya, level kadarnya itu tergantung pada level etik orang. Jadi abang dengan saya bisa berbeda dalam soal etik, tapi hukum tidak. Hukum filsafat ini subjektif. Enggak, abang bicara mengenai etik itu subjektif. Apa subjektif tertanam di dalam, tidak bisa Apa istilah yang tepat kalau seseorang, saya justru begini. Apa istilah yang tepat? Saya tidak ingin Anwar Usman ini urusan Bang silakan Bang lah. Tapi kalau saya memberikan perspektif yang berbeda kepada masyarakat. Sementara ini kan tepuk tangan itu kan kepada Pak Jimli. Benar, pahlawan. Ya, dia seorang pahlawan. Sebenarnya kan kalau soal kita ngomongin Pak Anwar Usman ini kan gunung es saja sebenarnya. Keluhan tentang MK ini kan sudah lama gitu. Kalau kita ngomong soal konflik of interest, semua sudah melakukan. Tapi kenapa kemudian martirnya Anwar Usman? Ini kan satu hal. Saya mau satu hal. Begini Bang, semua orang hukum tahu. Semua orang yang belajar hukum tahu. Dunia peradilan, tadi abang bolak-balik, menghukum orang harus bertolak dari fakta yang tersaji di atas meja pengadilan. Tidak di luar itu. Fakta itu mesti memberikan keyakinan kepada hakim, level kesalahan orang ini layak dihukum begini. Tidak di luar itu, suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak boleh menghukum orang karena dipropagandakan, Anda tidak boleh menghukum orang berdasarkan persepsi. Harus ada fakta di dalam. Nah, di titik ini. Meskipun Anda yakin orang itu bersalah. Betul. Yang diadili. Anda tidak bisa, dari mana Anda memperoleh keyakinan itu? Keyakinan pribadi. Tidak bisa Bang, atas dasar apa keyakinan itu muncul? Abang ini abang bicara top loh, jangan salah. Aku cuma nanya. Enggak. Loh, mesti bertolak dari fakta. Anda tidak bisa bertolak di luar fakta. Anda tidak boleh pakai propaganda. Anda tidak boleh pakai persepsi. Karena itu, sekarang kan jadi soal ini di TV One 1 bulan lalu ada satu soal hukum kan yang lagi ribut sekarang ini. Karena menghukum orang pakai propaganda. Tapi kan pakai persepsi, tidak bisa. Bapak mengatakan Jimmy itu adalah dosen Bapak. Ya nggak apa-apa Bang. Kalau dia tidak jadi dosen saya tidak kritik Bang. Bapak berani gitu? Enggak, karena saya tahu beliau arif Bang. Arif tapi kok menurut Bapak minta maaf kan? Menurut Bapak putusannya cacat benar, cacat serius. Suka atau tidak, dari teks cacat Bang. Dari mana abang memperoleh wewenang jenis hukuman itu? Benar. Kalau abang mau melakukan interpretasi ekstensif, bukan eksesif, ekstensif misalnya, maka abang mesti tahu bahwa hal yang dianalogikan itu memiliki kemiripan dalam unsur-unsurnya. Di mana kemiripannya? Berhenti dari jabatan dengan berhenti tidak hormat. Dari mana kemiripannya? Bagaimana mengeripan? Unsur-unsur mana di dalam itu yang memiliki kemiripan atau keserupaan? Ini syarat dasar dalam analogi. Jadi begini. Pak Coer, gimana? Udah panas dari tadi. Anda juga muridnya Pak Jimmy sedikit, bukan? Tidak. Oh, bukan ya? Saya Surakarta. Jadi begini, apakah dapat kita dalilkan kebenaran, kesahihan terhadap sanksi, kemudian kita melakukan penafsiran, menambah sanksi? Penafsiran baik sistemik, historis, genealogis, ekstensif, refleksif, termasuk argumentum angkontario, apakah dapat
terhadap suatu sanksi yang sudah jelas, dilakukan penafsiran sebagaimana layaknya melakukan pemenuhan hukum dalam proses pemenuhan unsur dalam proses pidana. Ini disebutkan dalam pertimbangan MK. Jadi Anda kesimpulannya MK tidak berwenang memecat ketua. Enggak, bukan begitu dulu, bukan begitu, Bang. Kan ada dalam aturan. Iya, bukan begitu dulu. Dasarnya MK tidak pada tempatnya melakukan penafsiran Ya dengan sama alasan aja, Pak. progresif. Sebentar, karena dia tidak pada tempatnya berarti dia tidak memiliki kewenangan. Berarti Ketika melanggar dia aturan. tidak memiliki kewenangan berarti terdapat sesuatu hal yang meragukan terhadap dalam putusan tersebut. Bapak, oke Pak Rulianto gimana? Ya, Pak Rulianto meragukan. gimana? Bapak berani nggak mengatakan bahwa itu putusan benar-benar salah, tidak berwenang? Begini, saya tegaskan begini ya. Kita bicara konflik kepentingan Ya. di MK. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 udah bilang, Pak. Ya. Pertama, hakim MK itu negarawan. Ya. Sebelum baca pasal 24C ayat 5, itu ada bahwa hakim MK diusulkan 3 cabang kekuasaan. Presiden 3 orang, DPR 3 orang, Mahkamah Agung 3 orang. Yang diadili itu apa? Pengujian undang-undang. Ya. Norma abstrak yang dibuat oleh Presiden dengan DPR. Kalau bicara konflik kepentingan, mestinya harusnya ada. Tapi demi hukum, ketika itu terpilih sebagai hakim konstitusi, kita mengatakan clear, itu negarawan. Ya. Karena apa? Objektum litis yang diadili itu adalah norma abstrak. Karena kalau dalam hukum acara, Bang Hotman, Ya. saksi yang didengar keterangannya di MK tidak pernah ditanya, ini ada hubungan keluarga nggak dengan para pihak? Nggak ada itu. Ya. Jadi ini bukan peradilan fakta. Karena kalau kita beracara di MK menguji norma abstrak, hakim selalu menegur, jangan diuraikan persoalan fakta, tidak ada hubungannya. Jadi bicara norma abstrak. Jadi tolong Bapak singkatkan dulu Ya. beberapa pointer di mana cacatnya putusan MK ini. Coba 1, 2, 3 coba. Oke, pertama, Pertama. putusan MK itu cacat karena dia itu banyak memuat tekanan opini publik melalui berbagai media. Orang dalam sistem hukum Tanpa manapun ada tidak bukti. boleh. Iya, tidak boleh orang dihukum berdasarkan opini publik yang paling banyak. 1. Kedua, Kedua. hakim adalah independen. Ya. Dia punya keyakinan sehingga tidak boleh diukur sampai di mana keyakinan itu. Ya. Ketiga, Tiga. yang ketiga, kalau kita bicara pelanggaran etik, maka yang menjadi objek pelanggaran etik itu sebenarnya nggak ada. Karena tidak ada konflik kepentingan ketika kita bicara pengujian undang-undang. Jadi gugur demi hukum, Pak. Ya. Nah, sekarang divonis dia melakukan pelanggaran berat, tapi vonisnya adalah menggeser ketua MK. Ini tidak benar ini. Saya cuma mau kasih pengalaman kita ya. Ada satu anggota KPU RI, ini fakta ini, namanya Evi Novida Ginting. Ya, dipecat pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH Pak, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini ada Bang Garito pasti tahu itu. Nah, kemudian keluar SK Presiden PTDH. Ya. Dibawa ke Mahkamah Peradilan Tun, Pak, putusannya. Hasilnya apa? Dinyatakan cacat, dinyatakan dikabulkan gugatannya Peradilan dan mana? kembali lagi jadi anggota KPU. Peradilan mana? Menang dia. Nah, Peradilan Tun atau Pengadilan Negeri? Peradilan Tun. Jadi Nah, sebaiknya Pak Anwar ngetunkan Pak. boleh jadi itu pakai Oh, itu, Pak. begitu. Begitu. Itu menurut saya. Mengenai penafsiran soal bahwa dalam peraturan Jimmy tidak berwenang untuk memecat ketua MK, Ya. pendapat Anda? Menurut saya kontra legem dengan konstitusi. Ya. Karena konstitusi menggarisbawakan bahwa hakim konstitusi itu adalah negarawan. Dia sudah tidak ada konflik kepentingan. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak MK tidak berwenang memecat ketua MK karena tidak ada dalam aturannya. Betul. Ya. Oke pemirsa, sama itu. Kalau saya mencemarkan nama ASPRI saya, bukan berarti SK pengacara saya dicabut. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini.